Iya, iya, iya. Saya minta KTP ya. Mas, untuk dan fisik proses ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, seperti yang saya bilang kemarin bahwa saya akan membahas Gus Samsudin ini. Dan ini pertama, video pertama. Insya Allah akan ada video kedua dan ketiga karena saya lihat videonya ada banyak beredar ya. Termasuk nanti kita akan membahas bagaimana konten-konten Gus Samsudin, di mana di deskripsi video itu tidak dipasangin disclaimer bahwa konten tersebut settingan. Padahal konten tersebut sangat nyata settingan. Sangat nyata settingan. Nanti saya akan tampilkan kepada teman-teman, insya Allah besok saya akan buat konten tersebut, di mana di situ video dia didatangi oleh dua orang yang katanya hendak mengganggu atau mengetes ilmu si Samsudin ini gitu, si Udin ini gitu. Jadi ini sudah mulai meresahkan ya, terutama saya lihat di Facebook, video-video Facebook banyaknya konten-konten yang menyerang Bang Marcel, yang menyerang si Bang Marcel ini. Bahkan ada yang namanya si Adin atau siapa gitu, itu mengatakan bahwa si Bang Marcel ini pansos, padahal yang pansos itu sebenarnya dia gitu. Dia belum mengerti arti kata pansos, terus muncul di video terus ngomong-ngomong pansos, apalah. Pansos itu kan panjat sosial, yang artinya dimana dia nebeng ketenaran dengan keviralan atau popularitas seseorang gitu. Marcel di sini kan memulai mengkritik Gus Samsudin ini sebelum viral di media sosial. Artinya di sini dia memviralkan di mana pansosnya gitu. Oke, ini ada berita dari tribunlampung.co.id. Padepokan Gus Samsudin. Saya sebenarnya tidak senang memanggil dia Gus ya. Padepokan Samsudin, kita bilang aja Samsudin ya. Padepokan Samsudin digeruduk dan ditutup warga selepas berseteru dengan pesulap merah. Dalam hal ini Bang Marcel ya. Kita bacakan sedikit, nanti saya akan tampilkan videonya juga. Tribunlampung.co.id, Blitar. Usai berseteru dengan pesulap merah, Padepokan Samsudin di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar digeruduk warga. Ini warga alhamdulillah sudah mulai cerdas nih. Aksi ratusan warga yang berkumpul di depan gapura Padepokan Gus Samsudin dilakukan beberapa hari setelah perseteruannya dengan pesulap merah viral. Diketahui sempat terjadi insiden saat pesulap merah datang ke Padepokan Gus Samsudin hingga viral dan jadi perbincangan. Adapun warga yang datang menuntut padepokan itu segera ditutup. Tutup padepokan maksudnya, teriak warga dengan kompak, dikutip dari akun YouTube Simbanya Tijni. Nampak sejumlah aparat dari kepolisian dan TNI bersiaga menjaga pintu masuk padepokan. Petugas mengimbau agar massa tak bertindak anarkis dan berjanji akan menampung aspirasi dari tuntutan warga. Saya mohon jangan sampai ada yang bertindak anarkis, ujar salah satu petugas melalui pengeras suara. Warga menilai padepokan tersebut diduga telah banyak menipu masyarakat dengan modus pengobatan. Nah, ini yang saya garis bawahi. Warga menilai padepokan tersebut diduga telah banyak menipu masyarakat dengan modus pengobatan. Saya tidak terlalu masalah, walaupun sebenarnya itu hal yang harus ditindak oleh pihak berwenang, bahwa orang-orang yang membuat konten settingan dan tidak mendisklaimer bahwa itu adalah rekayasa, itu sebenarnya berbahaya dan itu menipu masyarakat gitu. Masih banyak masyarakat kita di bawah sana, ini kepada konten kreator ya, masih banyak masyarakat kita di bawah sana yang tidak paham dengan yang namanya dunia digital, apalagi dunia pervideoan, videografi gitu. Jadi kalau teman-teman membuat video settingan, di mana itu rekayasa atau segala macam, ya di disclaimer dong bahwa ini settingan gitu, hanya sekedar untuk hiburan. Tapi konten-konten dari Gus Samsudin ini, dari Samsudin ini, si Samsudin ini, saya tidak melihat ada disclaimer di sana dan itu seolah-olah nyata gitu loh. Ya kalau kita yang lihat itu terlihat lucu dan terlihat apa ya? Terlihat banget kebodohannya gitu, kedunguannya gitu dari konten-konten itu gitu. Kalau kita anggap itu settingan atau hiburan pun sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu masuk karena acting-actingnya pun masih kaku gitu. Kenapa nggak sekalian dibuat film gitu daripada dibuat video-video semacam itu gitu. Ini ada video penggerudukan dari masyarakat. Apa-apa ya? Tak marah dicoba. Oh, melok.
Untuk apa? Menjaga antisipasi karena sama-sama menggunakan masker. Jadi kata kuncinya, mari kita bermedia sosial yang baik, mari kita bermedia sosial yang positif. Untuk apa? Untuk ketenangan kita bersama. Untuk ketenangan ditutup sampai menunggu batas waktu yang nantinya sama-sama tak sayur. Sepakat? Sepakat! Kalau saya tidak berpengalaman, mari kita pulang bersama dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Tolong lebih. Tangannya jopo, Pak. Tangannya jopo. Kalau besok dengan tamu dalam pengobatan itu tidak diperbolehkan, harus kita datang. Sepakat? Jadi kalau ada kafe foto tanda bukti, ya, katakan ya. Bon, saat ini sedang muncul foto di Merah Putih Polsek. Foto, aku siapa? Berangkat dua orang. Katakan mulai hari ini. Tutup. Harus tutup sekarang. Oke. Ya. Sabar ya. Percaya karo wakilmu karo Pak Lurah, ya. Kita 3 orang siapa? Oke. Jadi sudah jelas di sini ya permintaan masyarakat atau warga sekitar agar padepokan tersebut ditutup karena sudah meresahkan gitu. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bang Marcel yang sudah berupaya untuk membongkar masalah dan kasus ini gitu. Dan walaupun Bang Marcel juga mendapat dampak-dampak negatif dari ini, seperti kemarin pas beliau mendatangi kediaman dari Gus Samsudin atau menyamperin si Samsudin ini mendapat perilaku yang tidak mengenakan menurut saya. Saya sudah melihat videonya di mana di situ didorong-dorong apa segala macam. Padahal kan di sini yang saya lihat Bang Marcel ini hanya ingin membuktikan kalau memang apa yang dilakukan oleh Samsudin ini benar-benar ilmu hikmah atau apalah itu yang dia katakan gitu. Dimana saya meyakini teman-teman harus paham bahwa yang namanya karomah dan dukun itu sangat nyata terlihat perbedaannya kalau teman-teman melihat atau mempelajari sirah-sirah nabawiyah gitu. Apa yang kisah-kisah dari Rasulullah SAW dan apa-apa hadis dari Rasulullah SAW dan juga ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Jika kita memahami Islam ini secara kafah, insya Allah kita akan mudah membedakan mana yang namanya dukun, mana yang namanya karomah gitu. Karena karomah itu sejatinya, karomah itu tidak bisa ditampilkan teman-teman. Karomah itu tidak bisa dipertontonkan. Sangat sulit untuk dipertontonkan yang namanya karomah itu. Karena karomah itu Allah berikan kepada orang-orang pilihan di saat dia membutuhkan gitu. Tidak kemudian bisa dipertunjukkan di depan umum gitu. Tidak semudah itu gitu menunjukkan karomah gitu. Jadi ya kalau bukan karomah apa lagi? Kita mau bilang dukun. Ya kemungkinan besar bisa dibilang seperti itu gitu teman-teman.
Jadi apa yang dilakukan pesulap merah ini layak atau patut kita dukung gitu. Untuk membongkar orang-orang seperti ini. Di mana basic dari pesulap merah ini, dia adalah pesulap. Jadi dia tahu trik-trik dasar dari pesulap gitu. Di mana hari-hari ini kebanyakan dari orang membuat itu, membawa itu untuk menipu orang, untuk mengelabui orang dalam hal ini. Saya tidak membela pesulap ya, saya tidak membela para pesulap ya, tapi kebanyakan dari para pesulap itu kita sudah paham bahwa ini punya trik khusus. Ini tuh punya ini tuh hanya settingan gitu ibaratnya, ada hal yang disembunyikan gitu. Tapi ketika dia muncul di publik menggunakan trik dan alat-alat sulap seperti apa yang dikatakan oleh Bang Marcel dan juga di podcast dengan Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier, sangat lucu sekali ketika ada orang yang membawa alat-alat sulap kemudian menggunakan trik-trik sulap lalu mengatakan itu ilmu hikmah gitu. Kemudian mengelabui masyarakat dengan settingan-settingan kecil. Kemudian ditambah lagi dia buat video dikeroyok sama orang, dia lawan sendiri sampai berdarah pula tuh orang tuh. Nanti saya tampilkan videonya di konten selanjutnya. Itu sangat lucu sekali teman-teman. Saat Bang Marcel datang begitu ramai orang membelanya gitu. Begitu ramai yang keluar. Namun di saat yang katanya itu penjahat datang menggunakan masker, orang itu cuma ngelihat saja kesaktian dari si Samsudin ini. Dari situ aja sudah nampak sebenarnya, sudah nampak pembohongan publiknya itu udah nampak gitu teman-teman. Makanya hal seperti ini ya kita harus mendukung Bang Marcel gitu untuk membongkar orang-orang seperti ini yang sangat merugikan gitu, baik secara moral maupun moral gitu teman-teman. Oke ya, cukup sekian untuk video kali ini. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.